Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk training, ini hari yang keempat. Hari yang keempat ini akan kita buat simulasi, ya simulasi. Nanti kita penyadapannya dari pokok ke pokok. Kita latihan dari pokok ke pokok karena untuk irisan, untuk gerakan tangannya sudah lumayan bagus, jadi gerakannya sudah lumayan bagus, sudah baik, sudah hampir benar. Nah, jadi untuk video kali ini kita akan coba simulasi untuk nyadap dari pokok ke pokok gitu, jadi pokok gerakan dari pokok ke pokok gitu, karena nanti di areal di kebun, ya di kebun yang sebenarnya nanti itu di pokok yang hidup. Nah itu tentunya harus bergerak, berjalan, tidak hanya satu batang atau dua batang, ya ini jadi banyak sekali, banyak. Sampai kalau teman-teman punya kebun karet 1 hektar itu aja kurang lebih 400 sampai 500-an batang gitu, jadi kita harus mencadapnya harus lebih cepat. Ini kenapa kita harus menyadap lebih cepat, itu karena penyadapan ini yang baik, penyadapan yang baik untuk mendapatkan produksi atau getah karet yang maksimal, itu penyadapan dilakukan pada pagi hari. Jadi kalau sudah siang, sudah sore, nah itu getah yang keluar dari pokok karet ini sudah melambat, sudah lambat. Nah, jadi sudah merupakan penelitian para ahli karet. Nah ini kalau getah karet ini, tekanan getah karet kalau diiris tekanannya tinggi atau ya keluarnya lebih deras itu pada pagi hari, yaitu sekitar jam 4 pagi sampai dengan jam 9 pagi. Nah itu jadi di antara jam-jam itulah kita harus secepatnya kita harus menyelesaikan berapa batang pokok, mungkin sampai 400 atau 500 batang. Nah, oleh karena itu gerakannya harus cepat gitu. Nah, pada triknya ini mungkin bisa aja kita pada waktu mengirisnya itu agak hati-hati atau pelan karena kita menjaga supaya sadapannya baik atau benar. Tapi pada waktu kita jalan dari pokok ke pokok, nah ini harus bergerak cepat. Nah itu yang kita siasati seperti karet ini kenapa kita harus menghindari luka kayu, tidak boleh luka kayu ataupun boros kulit. Nah ini dampaknya seperti apa mungkin nanti bisa kita lihat di kebun yang sebenarnya, ya kita lihat di pokok-pokok karet yang disadap luka kayu dan boros kulit itu dampaknya seperti apa nanti bisa kita lihat di kebun, ya mungkin bisa kita lihat di video-video berikutnya. Nanti mungkin bisa kita buat video lagi untuk dampak dari kenapa luka kayu, kenapa kita harus irit kulit. Nah itu nanti bisa kita buat di video-video berikutnya. Nah ini karena kita lihat kita masih banyak, saya lihat di daerah-daerah ya itu pasti banyak para penderes karet, orang-orang petani karet ini menderesnya itu banyak yang masih kurang bagus, ya kurang bagus. Sebagian masih ada yang kurang bagus atau berkesan, ya katakanlah berkesan asal-asalan gitu ya. Jadi ini sangat disayangkan sekali karena kita menanam karet itu sampai dengan panen itu jangka waktunya bisa mencapai 4 sampai 5 tahun, ya. Kita menunggu sampai 4 sampai 5 tahun untuk panen. Setelah kita panen kemudian kita menderesnya itu kurang bagus, yaitu sangat disayangkan gitu ya. Jadi supaya ini mungkin video ini bisa untuk ya sekedar pengetahuan atau bisa untuk dilihat supaya para petani penderes karet bisa berhati-hati memanfaatkan kebun karetnya pada saat panen. Ini bisa panennya lebih lama, bisa lebih pohon karetnya bisa terjaga. Nah ini bisa supaya kita menyadari ke situ. Sangat disayangkan karena kita menunggunya sudah lama, sudah 4 sampai 5 tahun, tapi setelah panen kita menderesnya kurang bagusnya, kurang baik. Nah itu sangat disayangkan karena dampaknya itu akan rugi besar, ya. Nah itu nanti kita lihat di video-video berikutnya untuk luka kayu dan pemakaian kulit, kenapa harus irit, luka kayu tidak diperkenankan. Nah itu dampaknya nanti kita lihat, ya kita lihat di pokok karet yang sebenarnya, ya di sadapan-sadapan orang-orang yang
luka kayu. Nah itu dampaknya seperti apa, nanti kita lihat di video-video berikutnya. Baik, untuk training hari keempat mungkin sampai di sini videonya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat para penderes karet di mana saja ya, di daerah-daerah itu yang punya kebun karet, punya kebun karet untuk baik itu 1 hektar atau berapa. Nah itu bisa penyadapannya bisa lebih berhati-hati, bisa lebih bagus, karena nanti untuk apa ya, untuk kebaikan pohon karet itu. Karena kalau kita memperlakukan pokok karet ini ya, kita perlakukan dengan baik, nah insya Allah mudah-mudahan akan memberikan yang baik juga kepada kita. Baik, mungkin hanya sampai di sini untuk video kedua ini. Terima kasih sudah menonton video ini ya, untuk pengetahuan, untuk ya katakanlah hiburan gitu ya. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.